Halo semuanya, sebelum mempelajari kerjasama dunia, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali bumi sebagai tempat tinggal masyarakat dunia beserta lingkungan alamnya. Kita tinggal di bumi dengan luas permukaan kurang lebih 510 juta kilometer persegi, dengan perkiraan sebesar 70,8%-nya adalah lautan Zeng. Sementara itu, 29,2%-nya adalah daratan dan hanya sekitar sepertiga dari daratan tersebut yang dapat digunakan untuk sektor pertanian. 2/3 lainnya tertutup es atau terdiri dari gurun, hutan, dan pegunungan. Secara keseluruhan, hanya sekitar 10% permukaan bumi yang memenuhi kriteria iklim dan topografi untuk produksi pangan. Di sini aku bakal jelasin 5 benua yang berpenghuni. Pertama, ada benua Asia. Sebagian besar wilayah benua Asia terletak di belahan bumi utara, tetapi ada sebagian wilayah dari benua Asia yang terletak di belahan bumi selatan, seperti Indonesia. Benua Asia merupakan benua terluas di bumi dengan perkiraan luas wilayahnya mencapai 44.579 km atau sekitar 30% dari total daratan yang ada di bumi. Lalu di sini benua Asia meliputi wilayah daratan yang luas sehingga terdapat beberapa jenis iklim yang berlaku. Pertama, iklim tropis, yaitu iklim yang ditandai dengan curah hujan, suhu, dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, ada iklim subtropis, yaitu iklim yang ditandai dengan suhu tinggi saat musim panas, dan suhu sejuk disertai hujan dan musim dingin. Yang ketiga, ada iklim sedang, yaitu iklim yang ditandai adanya 4 musim, musim panas, gugur, dingin, dan semi. Di sini aku bakal kasih tahu flora dan faunanya di benua Asia. Yang pertama ada floranya dulu ya. Yang pertama ada bambu, Rafflesia arnoldi, anggrek. Terus faunanya ada orangutan, badak Jawa, sama komodo. Di sini juga aku bakal kasih tahu perekonomian yang ada di benua Asia. Benua Asia kan didominasi oleh sektor pertanian. Jadi hasil utamanya sektor pertanian ada padi, terus hasil perkebunannya juga ada teh, tebu, karet, sama kelapa. Terus hewan yang diternak juga ada domba sama kambing. Terus di benua Asia juga banyak komoditas tambang, yaitu tambang batu bara, emas, timah, tembaga, aluminium, biji besi, kromium, mangan, minyak bumi, dan gas. Benua Asia juga menjadi wilayah terpenting sumber daya laut dunia. Terus pada tahun 2020, negara-negara Asia dijadiin produsen utama yang menyumbang 70% dari total produksi perikanan dan budidaya hewan air dunia. Yang kedua ada benua Amerika. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua di dunia yang berada di bagian barat bumi, mencangkup belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Benua Amerika dikenal dengan julukan The New World yang ditemukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1492. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan. Yang pertama ada Amerika Utara, terus yang kedua Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Luas wilayah benua Amerika ada 42.549 km yang dikelilingi sama perbatasan laut ataupun samudra. Di benua Amerika juga terdapat sungai-sungai yang panjang seperti sungai Amazon sama danau yang luas seperti Danau Superior. Di benua Amerika ada 4 iklim. Yang pertama ada iklim tropis, yang kedua ada iklim subtropis, yang ketiga iklim sedang, sama yang keempat iklim dingin. Di benua Amerika juga terdapat sungai-sungai yang panjang seperti sungai Amazon sama danau yang luas seperti Danau Superior. Di sini aku mau kasih tahu flora dan fauna yang ada di benua Amerika. Yang pertama floranya dulu. Itu ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput atau prairie, terus tumbuhan gurun dan semi gurun.
Terus ini faunanya ada beruang kutub, karibu, anjing laut, berang-berang, beruang hitam, rusa, serigala, terus rubah, dan macan gurung. Di sini ada sektor perekonomiannya, ada banyak pertanian sama perkebunan. Komoditas pertaniannya yang ditanam ada gandum, kacang kedelai, beras, kapas, dan banyak. Terus di sana ada sumber daya tambang juga seperti minyak bumi, gas alam, terus batu bara, biji besi, tembaga, sama timah. Terus yang ketiga ada benua Eropa. Benua Eropa sebenarnya merupakan satu daratan dengan benua Asia, sehingga disebutnya juga Eurasia. Benua Eropa dan benua Asia dipisahkan oleh Sungai Ural dan Pegunungan Ural. Luas benua Eropa mencapai sekitar 10.180 km. Benua Eropa memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utara perbatasan dengan Laut Norwegia dan Laut Barents. Di sebelah selatan perbatasan dengan Laut Tengah dan Selat Gibraltar. Terus di sebelah timur perbatasan dengan benua Asia, Pegunungan Ural, dan Laut Kaspia. Dan di sebelah barat perbatasan dengan Samudra Atlantik. Secara geografis juga benua Eropa terbagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, dan Eropa Selatan. Di benua Eropa terdapat 3 iklim. Yang pertama ada iklim subtropis, iklim sedang, sama iklim kutub. Di sini ada flora dan faunanya. Dari floranya ada lumut, pinus, sama cemara. Terus faunanya ada serigala, berang-berang, sama rubah. Terus ada pertanian juga, yang ditanam ada gandum, kentang, bawang, dan sayur-sayuran. Terus hasil tambangnya ada zinc, uranium, gas alam, batu bara, sama minyak bumi. Eropa juga memiliki sumber daya perikanan. Pada tahun 2020, Eropa menyumbang 10% dari total produksi perikanan dan budidaya hewan air dunia. Yang keempat ada benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga di dunia. Luasnya sekitar 30.370 km. Di benua Afrika juga ada beberapa perbatasan. Di sebelah utara benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah dan benua Eropa. Di sebelah selatan dan barat perbatasan dengan Samudra Atlantik. Dan di sebelah timur perbatasan dengan Samudra Hindia dan Laut Merah. Benua Afrika juga disebut sebagai a land of great diversity. Sebutan ini diberikan karena ditemukan keberagaman struktur tanah, alam, flora dan fauna, bahkan manusia dengan kebudayaannya. Di benua Afrika juga terdapat terusan Suez yang menjadi penghubung antara benua Afrika dan benua Asia. Di benua Afrika terdapat 2 jenis iklim, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Di benua Afrika ada sungai terpanjang di dunia, yaitu Sungai Nil. Dan kita juga dapat menemukan flora dan fauna. Floranya ada lumut, tumbuhan paku, tumbuhan semak, dan lain sebagainya. Terus faunanya ada singa, harimau, gajah, sama badak. Di benua Afrika juga ada sektor pertanian. Hasil pertaniannya ada ketela, jagung, gandum, sama padi. Terus Afrika juga merupakan penghasil terbesar biji coklat. Di pertambangannya ada minyak bumi, gas, batu bara, emas, uranium, dan perak. Selain itu, terdapat pula potensi perikanan di darat, seperti di sepanjang Sungai Nil. Pada tahun 2020, Afrika menyumbang 7% dari total produksi perikanan dan budidaya hewan air dunia. Yang kelima ada benua Australia. Benua Australia merupakan benua terkecil yang dihuni manusia di bumi. Benua ini berada di kawasan Oseania, yaitu kawasan yang meliputi 14 negara independen, yang terbagi menjadi 4 sebuah kawasan utama. Benua Australia hanya memiliki luas wilayah mencapai 7.692 km. Benua Australia juga memiliki batas-batas wilayah. Yang pertama, di sebelah utara perbatasan dengan Laut Timur dan Laut Arafuru. Lalu di sebelah timur perbatasan dengan Samudra Pasifik dan Laut Tasman.
Di sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Wilayah Australia juga terdiri dari 6 negara bagian, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia, Tasmania, dan 2 negara teritorial, yaitu Northern Territorial dan Australian Capital Territorial. Benua Australia juga memiliki sungai terpanjang di Australia, yaitu Sungai Murray. Lalu benua Australia juga memiliki flora dan fauna. Floranya ada eukaliptus dan akasia. Lalu faunanya ada platypus, kanguru, koala, wombat, dan emu. Benua Australia juga mempunyai potensi hasil hutan yang sangat besar. Hasil hutannya antara lain kayu potong, kayu panel, kertas, dan kayu serpi. Lalu, benua Australia juga memiliki komoditas perikanan. Mereka mengekspor lobster, tuna, abalon, dan salmon. Pada tahun 2020 juga, Australia menyumbang 0,16% dari total produksi perikanan dan budidaya hewan air dunia. Sekarang kebagian duanya ada di persebaran awal manusia modern di dunia. Nenek moyang Homo spesies berevolusi menjadi manusia modern sekitar 2000 tahun lalu di Afrika. Migrasi mereka keluar Afrika terjadi beberapa waktu kemudian. Hal ini sesuai dengan teori Out of Africa yang menyatakan bahwa manusia modern berkembang pertama kali di Afrika, yaitu di Glaciers Rivermouth, Afrika Selatan. Berdasarkan ilmu antropologi ragawi, persebaran manusia modern terjadi melalui sekurang-kurangnya 2 tahapan. Sekarang kebagian 3 bentuk keragaman masyarakat dunia. Sejak persebaran manusia modern pada ratusan ribu tahun lalu, manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Terjadinya persebaran manusia menyebabkan perkembangan jenis manusia yang beragam. Hal tersebut menyebabkan kehidupan manusia memiliki corak yang hidup dan kebiasaan yang beragam. Secara umum, keragaman masyarakat global dapat diamati melalui 3 aspek utama, yaitu keberagaman etnik, bahasa, dan agama. Keragaman adalah rentang perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Salah satu bentuknya keragaman adalah keragaman budaya. Ada berbagai faktor keragaman geografis yang memengaruhi keragaman budaya, antara lain isolasi geografis, iklim, dan letak geografis. Lalu di sini ada 1.300 suku bangsa yang tercatat. Suku bangsa yang ada di benua Asia antara lain adalah Mongoloid, Melayu, Dravida, dan Kaukasoid. Sekarang ke bagian B, perkembangan kerjasama dunia. Keragaman kondisi geografis dan masyarakatnya mendorong negara-negara di dunia saling bekerja sama di berbagai bidang untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakatnya. Kita lanjut ke bagian satunya ya. Awal mula terjadinya interaksi dan kerjasama antar wilayah di dunia. Pada umumnya, pusat-pusat peradaban kuno dunia tumbuh dan berkembang di lembah-lembah di tepian sungai. Hal ini terjadi karena sungai berperan sebagai sumber air yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Sungai merupakan prasarana bagi masyarakat saat itu dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Lalu ada Mesopotamia. Mesopotamia ini nyambung sama peran sungai yang tadi ya, yang berkembang di tanah pertanian yang subur di antara sungai Efrat dan Tigris. Peradaban Mesir kuno yang terpusat di sepanjang hilir sungai Nil, peradaban lembah sungai Indus di sepanjang sungai Indus dan sungai Grahar Hakra, serta peradaban Tiongkok kuno atau peradaban lembah sungai Kuning. Mesopotamia perdagangan terjadi sampai ke Meluha. Meluha merupakan nama kuno wilayah Indus. Lalu di sini juga ada jalur sutra. Istilah jalur sutra pertama kali digunakan pada tahun 1877 oleh ahli geografis Jerman, yaitu Ferdinand von Richthofen. Lanjut ke bagian 2, kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan salah satu konsep dalam mempelajari hubungan internasional. Menurut Kit Simcoe, hubungan internasional mencakup keseluruhan interaksi yang kompleks mengenai hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik, dan sosial dari semua negara.
Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan untuk suatu negara dengan negara lain yang bertujuan a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan yang saling bertemu akan memberikan suatu hasil dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. b. Pandangan atau harapan dari satu negara bahwa kebijakan negara lainnya akan membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya. c. Bertujuan atas masalah tertentu di antara dua negara atau lebih dari rangka pemanfaatan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Lanjut di sini di bagian 3. Di sini ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, ada kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Umumnya, kerjasama ini terbentuk atas dasar kesamaan, kepentingan, atau latar belakang sejarah. Contohnya ASEAN, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kerjasama antarregional adalah bentuk kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lain di dunia. Contohnya, kerjasama antarregional adalah kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Lalu yang ketiga, kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Contohnya adalah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN, United Nations. Lalu ke bagian 4. Di bagian 4 ada profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Yang pertama ada ASEAN. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. ASEAN digagas oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perjalanannya, keanggotaan ASEAN bertambah negara-negara yang ikut bergabung kemudian adalah Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Lalu yang kedua ada Uni Eropa. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Uni Eropa beranggotakan negara yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, dan lain sebagainya. Uni Eropa didirikan di bawah Perjanjian Maastricht pada 1998. Di sini bagian C, tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan, serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang kedua, isi tujuan pembangunan berkelanjutan. Agenda dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dibuat berdasarkan komitmen dari 193 negara di dunia, termasuk Indonesia. Agenda TPB berisi 17 poin penting yang tersebar ke dalam 4 pilar. Semua poin penting tersebut tidak terdiri sendiri, tetapi saling terkait dan terintegrasi yang di dalamnya memuat 169 target dengan total 248 indikator. Di sini ada pilar-pilarnya. Yang pertama, pilar pembangunan sosial. Yang kedua, pilar pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ada pilar pembangunan lingkungan. Lalu yang keempat, ada pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Di bagian 3 ini ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sini ada 17 poin. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan.